Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya inni ara fil manami anni adzabahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul azim. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, mengawali pengajian kita pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini, mari kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam waktu dekat kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Kalau kita berbicara tentang bulan Zulhijjah, maka setidaknya ada dua hal yang terlintas di pikiran kita. Yang pertama yaitu pelaksanaan ibadah haji. Yang kedua adalah penyembelihan hewan kurban. Nah, bagi kita saudaraku yang hari ini belum mampu menjadi duyufur rahman, ada satu kewajiban yang harus kita tunaikan, yaitu melakukan penyembelihan hewan kurban. Kalau kita baca dalam sebuah hadis, bahkan Nabi Muhammad Rasulullah SAW dengan tegas dan lugas menyampaikan kepada kita, barang siapa di antara umatku yang mampu untuk melakukan penyembelihan hewan kurban, tapi mereka tidak mau melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut, maka ancamannya adalah fala yaqrabanna musallana, maka tidak usah kalian mendatangi tempat sholat kami. Maknanya, ibadah kurban ini begitu diperintahkan dalam ajaran agama Islam kita ketika kita memang memiliki kemauan serta kemampuan. Dan tentu kita juga sudah sama-sama mengerti dan mengetahui bahwa ibadah kurban ini sejarah telah menyampaikan kepada kita yang termaktub dalam Al-Qur'anul Karim, berawal dari mimpi yang telah dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Suatu ketika Nabi Ibrahim mengalami mimpi. Dalam mimpinya ia melihat anaknya Ismail harus disembelih karena memang ini adalah perintah Allah. Maka bisa kita ketemukan dalam Al-Quran, Ibrahim pada ketika itu berkata kepada anaknya Ismail, ya bunayya inni ara fil manami anni adzabahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Tentu penting kita ketahui bersama bahwa Ismail ini sesungguhnya telah lama ditunggu-tunggu kelahirannya. Maka dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 100 bisa kita ketemukan doa Nabi Ibrahim kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habali minas salihin. Ya Allah, berikan saya garis keturunan anak yang soleh. Dalam sebuah riwayat yang saya baca, Nabi Ibrahim menyampaikan doa ini kepada Allah kurang lebih 40 tahun. Setelah 40 tahun barulah kemudian doa Nabi Ibrahim diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat yang bersamaan istri yang secara duniawi telah uzur dengan izin Allah alhamdulillah bisa hamil dan melahirkan seorang putra yang diberi nama Ismail alaihissalam. Nah, sejarah kembali menyampaikan kepada kita bahwa setelah Ismail lahir, Ibrahim alaihissalam pergi meninggalkannya untuk sebuah tugas yang sangat mulia. Kurang lebih 12 tahun setelah Ibrahim kembali, ia menemui istri dan anaknya Ismail, dan malam harinya Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah untuk menyembelih anak sematawayangnya pada ketika itu. Tentu saudaraku tidak bisa kita bayangkan bagaimana suasana kebatinan Nabi Ibrahim alaihissalam pada ketika itu. Anak satu-satunya, sudah lama tidak ketemu, begitu ketemu datang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihkannya.
Tapi seorang Nabi Ibrahim alaihissalam betul-betul telah menjadi tauladan kita, karena ia telah mampu melewati ujian dan cobaan yang begitu berat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka esok harinya Ibrahim alaihissalam menyampaikan kepada anaknya, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni azabahuka fanzur maza tara." Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ibrahim menyampaikan kepada putranya Ismail, "Wahai anakku, ayah mendapatkan mimpi wahyu dari Allah. Esok pagi engkau harus ayah sembelih. Fanzur maza tara, maka bagaimana menurutmu wahai anakku?" Maka sebagai seorang anak yang dibesarkan di lingkungan yang taat beribadah kepada Allah, maka secara spontanitas dan tanpa keraguan Ismail menjawab, "Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayah, lakukan apapun itu perintah Allah, insyaallah saya sabar menghadapi itu. Maka terjadilah proses penyembelihan itu berkat ketulusan serta keikhlasan Ibrahim dan putranya. Allah menggantikannya dengan seekor kibas. Nah, hari ini kita tidak diminta dan dituntut oleh Allah untuk menyembelih anak kita masing-masing di rumah. Akan tetapi ketika kita ada memiliki sebahagian rizki dan nikmat yang Allah titipkan kepada kita, maka mari sama-sama kita persiapkan untuk melakukan penyembelihan hewan kurban tepat nanti di bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan saudaraku semuanya, di penghujung tausiah ini saya menyampaikan kepada kita bahwa dalam sebuah hadis disampaikan oleh Rasulullah, ternyata setiap helai dari bulu hewan yang kita sembelih itu Allah akan membalasnya dengan satu kebajikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.